ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan agenda rutin kita, yaitu diskusi falak 3 bulanan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang digitalisasi pedoman hisab Muhammadiyah. Jadi mau share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah Mas. Baik. Bentar. Ini saya udah. Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah yang ada di cover ini di halaman awal itu terbit tahun 2009. Jadi ini merupakan versi revisi dari Pedoman Hisab Muhammadiyah sebelumnya. Jadi buku sebelum ini itu sudah ada, yaitu Pedoman Hisab Muhammadiyah, tetapi isinya hanya tentang hal-hal falak secara umum, jadi tidak berkaitan dengan teknis perhitungan. Sehingga banyak warga Muhammadiyah yang ingin dibuatkan buku teknis perhitungan tentang ilmu falak, baik itu arah kiblat, waktu sholat, kemudian awal bulan maupun gerhana. Oleh sebab itu, buku ini ditulis oleh yang pertama ada Prof. Syamsul Anwar, yang kedua ada Dr. Oman Fathur Rahman, yang ketiga adalah Prof. Susiknan Azhari. Jadi mereka bapak-bapak dari Majelis Tarjih ini menulis buku Pedoman Hisab Muhammadiyah ini. Jadi isi buku ini itu ada berupa berapa ya? Dibagi 5 bab kalau tidak salah. Dibagi 5 bab, yaitu arah kiblat bab pertama, kemudian waktu sholat bab kedua, kemudian awal bulan, dan gerhana. Kemudian selain berisi perhitungan, buku ini juga berisi tentang ayat-ayat mengenai dasar-dasar perhitungan. Jadi disertakan ayat-ayat, kemudian di sholat gerhana itu juga disertakan tata cara melaksanakan sholat gerhana, dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup lengkap dan sudah bisa dipahami oleh masyarakat umum yang ingin belajar langsung. Tetapi untuk perhitungannya sendiri di dalam buku ini itu menggunakan alat bantu kalkulator. Jadi kita membutuhkan kalkulator untuk menghitung rumus-rumus yang ada dalam buku ini. Selain itu, data yang dibutuhkan itu juga harus membutuhkan buku lain. Jadi contohnya saja waktu sholat. Nah, waktu sholat ini tidak cukup kita menggunakan data dari buku ini, tetapi harus menggunakan data epimiris dari Kemenak. Jadi kekurangan dari buku ini, menurut saya itu buku ini membutuhkan data lain, yaitu data epimiris dari Kemenak. Baik itu yang waktu sholat, kemudian awal bulan, maupun yang gerhana matahari maupun bulan. Tetapi untuk yang arah kiblat ini tidak perlu, dan karena mungkin masih terlalu simpel ya, karena simpel dan yang dibutuhkan datanya hanya lintang dan bujur tempat. Nah, di sini saya mencoba untuk mendigitalisasi buku ini. Jadi bagi dua, yang pertama menggunakan Excel. Jadi perhitungan yang ada di buku ini kita masukkan ke Excel, kemudian nanti bisa digunakan berulang-ulang. Kemudian yang kedua menjadi sebuah aplikasi Android atau APK. Langsung saja, untuk yang Excel ini merupakan salah satu varian dari Microsoft yang digunakan untuk perhitungan. Seringnya untuk perhitungan, meskipun bisa digunakan untuk data-data lain. Nah, dalam Excel yang kita gunakan untuk menghitung rumus-rumus falak, itu ada
ada lambang-lambangnya. Jadi penjumlahan plus, pengurangan min, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada fungsi juga, fungsi yang digunakan untuk menghitung falak. Kurang lebih yang saya cantumkan di slide ini sudah cukup. Jadi kalau kita sudah menguasai ini, nanti insya Allah bisa menghitung rumus-rumus falak. Kemudian ada fungsi if, dan ada VLOOKUP maupun HLOOKUP. Nah, langsung saja kita praktek ke Excel. Yang pertama dibuka lembar kosong Excel. Ini kita praktek langsung untuk arah kiblat ya. Jadi untuk arah kiblat yang dibutuhkan itu lintang tempat. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Bentar. Nah, lintang tempat dan bujur tempat. Kemudian di sini derajat dari lintang tempat ini, kemudian ada menit dan ada detik. Nah, karena lintang itu ada selatan dan utara, bujur ada barat dan timur, maka kita buat di sini supaya untuk mengganti minus dan tidaknya nilai dari lintang ini. Dibuat saja di sini misalkan lintang utara, ini selatan, ini timur, barat. Di sini dibuat list, source-nya yang ini. Kemudian yang bujur juga dibuat list, sumbernya yang ini. Oke. Nah, jadi bisa dipilih lintang selatan, misalkan langsung menghitung posisi tempat di tempat saya sekarang ini, dan bujur timur. Untuk koordinatnya menggunakan maps. Menggunakan maps, Masjid Golib. Nah, ini kita mencari koordinatnya berupa, nah ini sudah ketemu, -7, kita masukkan ke sini langsung saja. Sorry. Untuk lintangnya 7, 34 menit, 49 detik, kemudian bujurnya 110. 38, Mas. Gimana? Oh iya, 38. 38. Oke, 38. 42,4. 42,4. Oke, ini dihapus. Nah, kita pedomannya menggunakan buku ini. Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, bab arah kiblat. Nah, ini arah kiblat di sini menggunakan rumus segitiga bola. Nah, ini rumusnya. Nah, kita print screen. Kemudian sorry. Wah, kegedean.
Bentar, dikecilin dulu. Nah, ini rumusnya. Kita potong dulu biar kita ambil yang rumusnya aja. Nah, sudah. Kita besarin lagi. Nah, jadi kita akan menghitung sesuai dengan rumus yang di sini. Jadi yang dibutuhkan, jadi data inputnya ini cuma ini saja, lintang tempat dan bujur tempat. Lanjut ke rumus. Kalau di sini ada lintang tempatnya kita jadikan desimal terlebih dahulu. Jadi lintang tempat. Nah, karena di sini itu bisa positif atau bisa negatif, kita menggunakan fungsi if. Jadi sama dengan if jika B2 itu utara, maka karena ini positif, maka ini langsung ditulis. Derajat ditambah menit, menit per 60 karena dia menit, kemudian tambah detik dibagi 3600 karena dia detik. Kemudian if lagi jika ini tulisannya selatan, maka min 1 dikali ini ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Kurang tutup lagi. Oh, udah. Jadi karena dia selatan, nilainya adalah minus. Kemudian untuk bujur tempat, sama seperti tadi menggunakan if, sama dengan if jika ini tulisannya timur, maka karena bernilai positif langsung ditambahkan derajat tambah menit bagi 60 tambah detik bagi 3600 kurung tutup. Kurung tutupnya belum. Kemudian jika if tulisan ini tulisannya barat, maka min 1 dikali derajat tambah menit per 60 tambah detik per 3600. Nah, dia bernilai positif karena di timur. Kemudian lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah kalau di buku pedoman hisab ini 21 derajat 25 menit. Jadi ditulis saja 21 ditambah 25 menit. Karena menit dibagi 60. Kemudian bujur Ka'bah 39 ditambah 50 menit per 60. Sama dengannya belum. Kemudian datanya sudah, ini saja, masuk ke rumus. Yang pertama di sini rumus A kecil. Jadi A kecil itu sama dengan 90 dikurangi lintang tempat. Jadi sama dengan 90 dikurangi lintang tempat. Kemudian B kecil 90 dikurangi lintang Ka'bah. Kemudian yang C, karena ini ada garis miring awal dan akhir, berarti dia absolut. Jadi kita pakai rumus absolut. ABS, kemudian lintang
bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, ini kemudian kita ubah dulu satu-satu yang di atas ini, kotan B. Ini kan ada kotan B, sin A, sin C. Nah, kita hitung satu-satu dulu, biar nanti mudah. Yang pertama, kotan B. Kotan B kecil. Rumus kotan itu kan 1 per tan. Jadi, sama dengan 1 per, nah tan. Kalau tan itu rumusnya tan, kemudian degree, radian, B kecil. Nah, ini kotan B, kemudian sin A. Sin A ini lebih mudah. Jadi sama dengan sin, kemudian radian. Ini dikasih radian karena perhitungan di Excel ini sedikit berbeda dengan yang di kalkulator. Kalau kalkulator kita nulis sin berapa, nanti hasilnya sin itu. Tapi kalau di Excel kita nulis sin langsung angka, nanti hasilnya bernilai radian. Makanya kita ubah dari radian ke derajat. Sin radian A. Kemudian sin C besar sama dengan sin radian C besar, kemudian cos A sama dengan cos radian A, kemudian yang terakhir kotan C. Kotan C sama dengan, dia 1 per tan juga, jadi 1 per tan radian C besar. Nah, langsung kita ke kotan B besar. Masuk ke rumusnya. Rumus segitiga bolanya. Sama dengan 1, 2, kotan B yang ini dikali sin A kurung tutup dibagi sin C kurung tutup dikurangi cos A dikali kotan C. Kemudian B ini membalik kotan ini ya. Jadi kotan dia dihilangkan. Kalau di kalkulator itu tan pangkat min 1. Jadi sama dengan degree atan kotan B. Oh, ini benar tidak ya? Coba dulu. Kotan B, kemudian untuk rumus-rumusnya nanti bisa saya lampirkan di Excel-nya ini ya. Nah, seperti ini. Oh, tadi kayaknya ada salah perhitungan. Jadi langsung saja yang betul ini. Kemudian B itu arah kiblat dari sebelah barat ke utara. Jadi arahnya 24 derajat. 24 sekian derajat. Kemudian kalau kiblat kita biasanya itu dari utara ke barat, UB. Utara ke barat dia 90 dikurangi yang B tadi. Nah, kalau mencari azimut tinggal 360 dikurangi arah kiblat ini.
Jadi tergantung cara menentukan arah kiblatnya biasanya menggunakan azimut yang mudah. Nanti kalau menggunakan busur 360 itu kan mudah yang menggunakan bayangan matahari. Nah, ini azimutnya 294,7129. Cara membuat ke derajat, kita menggunakan rumus terang. Ini. Jadi sama dengan terang ini. Nah, nanti 294. Yang menit sama detik. Kalau menit sama dengan terang azimut ini dikurangi derajat dikali 60. Ini kurung tutupnya kurang. Nah, ini. Kemudian detiknya sama dengan terang ini dikurangi derajat kali 60 dikurangi menit kurung tutup kali 60. Nah, jadi azimutnya 294, 42, 46 detik. Ini untuk yang menggunakan Excel. Jadi nanti misalkan pengen merubah ini 7 derajat pindah jadi 10. Kemudian ini 100. Nah, ini azimutnya otomatis sudah terganti. Ini yang pertama, yang menggunakan Excel. Kemudian yang kedua, digitalisasi yang kedua, ini menggunakan rumus-rumus yang ada di pedoman hisab Muhammadiyah menjadi sebuah rumus perhitungan untuk aplikasi falak. Jadi di sini saya menggunakan Android Studio. Jadi yang kiri ini logo lama, sekarang logo barunya yang kanan. Jadi untuk membuat aplikasi melalui Android Video ini ada beberapa spesifikasi minimum perangkat yang dibutuhkan. Karena kalau spesifikasinya di bawah ini nanti susah, baik bisa itu lambat ataupun nge-lag ataupun tidak kuat lah laptopnya atau yang lainnya. Jadi minimal RAM 3, tapi disarankan 8. Kemudian Windows-nya 7810 bisa. Kemudian penyimpanan minimum ini resolusi layar yang ada di sini. Dan prosesornya bisa Intel ataupun AMD. Kalau Intel ya yang Celeron sepertinya agak susah ya, i3 atau yang di atasnya, tapi masih bisa yang Celeron. Kalau AMD ya AMD 9 atau yang di atasnya. Nah, yang pertama sebelum menginstal Android Studio, kita install dulu Java-nya. Karena di Android Studio ini menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Jadi bisa Java, bisa Kotlin. Sebenarnya bisa digabung, dimix dengan bahasa lain, misalkan dengan bahasa Python. Akan tetapi agak susah dan ada ada tahap-tahap tertentu yang harus dilakukan. Jadi agak ribet. Dan mudahnya pakai yang Java. Ini bisa diunduh di web oracle.com secara gratis. Nanti di sini ada Java terbaru. Oh ya, untuk aplikasi Android Studio, di sini downloadnya di developer.android, di sini juga gratis. Jadi aplikasinya gratis semua, gratis dan legal. Coba. Untuk mengecek laptop teman-teman sudah ada Java-nya atau belum. Jadi siapa tahu tidak sadar tapi sudah ada Java-nya. Klik saja di CMD
Java C. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah ada Java di laptopnya teman-teman. Nah, kalau sudah ada Java, tinggal install Android Studio. Nah, Android Studio ini kalau untuk membuat aplikasi itu ada 2 coding yang harus dilakukan. Yang pertama itu buat UI, user interface, yang kedua backend-nya untuk otaknya. Jadi UI itu tampilan yang akan muncul di Android nanti. Misalkan di sini nah ini udah muncul. Misalkan untuk yang UI user interface ini coba dilihat yang di kamera saya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tampilan depan yang akan dilihat oleh pengguna. Kemudian untuk yang back-end-nya itu otak dari aplikasi ini. Jadi bisa dia itu berupa rumus-rumus ataupun berupa sistem lain lah. Yang penting dia menggerakkan si aplikasi ini. Di sini saya mencoba membuat aplikasi arah kiblat. Ini sebenarnya masih simple. Nah, ini untuk yang UI, user interface atau front end. Dia itu desain tampilan. Nah, jadi seperti ini codingnya. Jadi nanti misalkan teman-teman sudah install Android Studio, nanti bisa saya kirimkan ini ya. Apa itu namanya? Codingnya. Jadi saya kirimkan di grup, nanti bisa langsung dikopikan ke sini. Ke activity main, ini untuk yang front end. Jadi tampilannya di sebelah kanan ini. Terus yang back end-nya, rumus-rumus perhitungannya ini di sini. Tinggal dipastekan ke sini. Jadi untuk perhitungannya sendiri itu tidak jauh beda dengan Excel. Jadi logikanya itu sama. Akan tetapi ya prosesnya atau peletakannya itu berbeda. Tapi intinya sama, rumusnya juga sama. Di sini contoh hasilnya. Coba disimulasikan ke ini. Jadi ini simulasi HP-nya ya, simulasi tampilan aplikasi yang sudah kita buat. Misalkan ini derajatnya min 7. Karena ini saya tidak menggunakan logika if, jadi kalau min ya ditulis min. Min 7, kemudian menit lintangnya min 48, bujurnya 120, kemudian min 7, min 7, min 48, 110, 20 misalkan. Hitung arah kiblat, nah muncul hasilnya azimutnya. Ini yang masih sangat sederhana. Nah, itu saja untuk Nah, itu untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, buku pedoman hisab Muhammadiyah itu yang bisa dibuat seperti ini dan bisa digunakan secara praktis itu hanya arah kiblat saja. Karena yang dibutuhkan data yang kita input cuma lintang sama bujur tempat. Tetapi kalau waktu sholat, itu saya sudah bikin Excel-nya juga. Dia masih membutuhkan equation of time sama deklinasi matahari. Dan itu
bisa kita ketahui dari buku Hisab Epimeris Kemenak. Dan kalau ingin membuat kalender, membuat waktu sholat maksudnya, jadi harus dimasukkan satu-satu. Misalkan hari ini deklinasinya berapa, kemudian equation of time-nya berapa. Jadi masih agak ribet. Jadi tidak mungkin kita membuat aplikasi dan orang yang menggunakan itu harus input equation of time, itu kan tidak mungkin. Karena mereka kan maunya praktis. Tanggal ini dicari, jadwal sholat muncul. Apalagi untuk yang awal sholat, awal bulan maksudnya. Untuk yang awal bulan itu lebih banyak data yang diinput. Kemudian yang gerhana matahari itu juga lebih banyak lagi. Jadi untuk buku pedoman hisab Muhammadiyah ini memang bagus untuk orang yang ingin mencoba menghitung waktu sholat ataupun menghitung arah kiblat, praktek langsung itu memang bagus. Tetapi untuk rumus-rumus yang digunakan untuk aplikasi secara praktis itu belum bisa. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan rumus-rumus Genmuse. Jadi kalau pakai Genmuse sepertinya itu bisa digunakan untuk menghitung waktu sholat tanpa membutuhkan buku Epimeris. Begitu juga dengan yang awal bulan maupun yang gerhana, karena menggunakan rumus-rumus dari Genmuse itu termasuk menghitung data matahari. Jadi kalau menggunakan itu sepertinya nanti bisa langsung mendapatkan hasil yang praktis. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Najmuddin Saifullah yang telah memaparkan materinya mengenai digitalisasi pedoman hisab Muhammadiyah. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Izin tanya Mas Godam. Silakan Bang Malatan. Langsung saja. Jadi kan saat ini kita sudah banyak mengenal dan mengetahui aplikasi tentang penentuan arah kiblat ataupun waktu sholat maupun untuk menghitung awal bulan. Nah, kalau dari segi keakuratannya, apakah ada pengaruh antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu? Soalnya kan untuk arah kiblat di era sekarang ini kita lebih fokus untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, karena aplikasi sekarang ini kan sudah sangat banyak gitu. Jadi kita membutuhkan aplikasi yang betul-betul akurat gitu. Untuk aplikasi yang disampaikan Mas Najamuddin tadi, kira-kira akurasinya sampai 90% atau berapa gitu? Terima kasih. Langsung Silakan dijawab atau pertanyaan langsung. lagi? Lebih baik langsung dijawab aja, Mas. Oke. Ya, terima kasih Bang Biar nggak Malatan. lupa. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah aplikasi yang dibuat ini akurasinya bisa tinggi? Jadi aplikasi ini itu pada dasarnya rumusnya sama dengan rumus segitiga bola yang ada di buku pedoman hisab Muhammadiyah. Jadi kalau 3 perbandingan ya, antara pakai kalkulator saintifik biasa, kemudian pakai Excel maupun pakai yang aplikasi tadi Android Studio. Jadi untuk yang menggunakan kalkulator saintifik dengan Excel itu hasilnya sama persis. Jadi mulai dari derajatnya, menit, detiknya itu sama. Tetapi ketika saya coba menggunakan Android Studio, itu saya kurang tahu salahnya di mana, itu beda antara yang Excel maupun dengan yang aplikasi yang dibuat itu.
Jadi beda sekitar 30 menit. Nah, itu kan lumayan gede ya. Jadi nanti mungkin bisa saya cek ulang lagi di mana letak salahnya. Tetapi kalau logikanya, misalkan sebuah alat perhitungan itu menghitung angka yang sama menggunakan rumus yang sama, itu harusnya kan hasilnya sama. Jadi ya untuk akurasinya ya sedang-sedang lah menurut saya. Jadi mungkin kalau ada yang berbeda itu bisa diperbaiki apanya, rumusnya atau apanya karena ada yang salah. Ya mungkin seperti itu. Kalau arah kiblat sendiri menggunakan rumus segitiga bola itu jujur kurang akurat ya, karena kan mengasumsikan bumi itu bulat seperti ya bulat bola, bulat asli. Padahal aslinya kan tidak. Bisa dibandingkan dengan Vincenti atau apa tuh namanya? Ya, rumus yang itu. Jadi mempertimbangkan bentuk bumi. Jadi ada kan bentuk bumi tidak bulat sempurna karena kadang bengkok atau kadang gimana. Nah, kalau menggunakan Vincenti itu katanya lebih tinggi akurasinya. Jadi untuk yang sementara ini yang dibuat aplikasinya karena menggunakan rumus segitiga bola yang bumi itu benar-benar bulat, itu kurang tinggi akurasinya dibanding dengan akurasi rumus Vincenti, rumus yang lebih canggih lah. Jadi masih di bawahnya akurasinya. Ya, seperti itu Bang Maraton. Bang Oke, Maraton, Mas apakah? Odam, Ya, silakan. misalnya kalau aplikasi tadi kita sampaikan kepada masyarakat kan tadi ada sekitar 30 menit ya, berarti kan sekitar berapa ya, berapa derajat kalau untuk pemelancingannya. Setengah derajat. Nah, setengah derajat. Iya. Oh, cuma setengah derajat ya. Iya, setengah derajat. Kalau seperti itu mungkin masih bisa dimaklumi lah. Oke, Mas Roda, mungkin sudah sangat bagus jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Maraton dan Mas Najmuddin atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang ingin menanggapi dan atau bertanya, saya persilakan. Ada Mas Agung, Mbak Mega, Mbak Fadila. Mas Agung udah buka mic. Oh ya, terima kasih Mas izin bertanya. Silakan Mas. Terkait yang digitalisasi itu kan tadi yang disampaikan lebih ke Android-nya. Jadi dari Mas Saif pertimbangannya, kalau menurut Mas Saif sendiri lebih baik menggunakan aplikasi atau berbasis web gitu kan, karena ada dua jenis digital yang kita tahu antara web dan aplikasi. Nah, sedangkan kekurangan dari aplikasi itu kita, kalau saya sendiri kalau install kan kadang ini berat, install lagi. Tapi juga emang lebih praktis karena bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk dari Mas Ayu sendiri mungkin pertimbangannya memilih aplikasi itu gimana? Atau mungkin mau nyoba juga yang menggunakan website? Ya, terima kasih, itu aja. Iya, terima kasih. Jadi ya benar kata Mas Agung, ada yang berbasis web maupun yang berbasis aplikasi. Aplikasinya sendiri ada yang PC maupun yang Android. Ya keunggulannya tadi kalau web bisa lebih hemat memori, tidak perlu install. Kalau aplikasi kan harus install, makan tempat. Jadi kenapa saya milih Android? Karena baru nyoba pertama kali ini. Jadi
saya membuat yang aplikasi Android ini sekitar hari Senin. Jadi setelah ada pengumuman dari Bank Marathon, kita nanti ada pertemuan, materinya saya gitu. Jadi saya bingung, wah mau materi apa ini ya. Nah karena saya akhir-akhir ini nyoba-nyoba ngitung-ngitung ini, baru deh kepikiran, bagaimana kalau buat aplikasi saja. Nah jadi sebenarnya itu saya belum bisa buat aplikasi Android sama sekali. Jadi nyoba-nyoba itu hari Selasa masih gagal, Selasa malam masih gagal, karena kan saya itu sebenarnya belajar codingnya yang bahasa Python dulu. Jadi Python, sedangkan Android Studio itu pakai Java, bahasa Java. Jadi kan berbeda. Jadi hari Rabunya itu baru ketemu. Jadi hari Rabu baru bisa jadi aplikasi ini. Kenapa saya milih Android ya, karena bisanya baru itu. Jadi next saya akan belajar yang aplikasi web maupun aplikasi yang lain. Nah begitu Mas Agung. Tidak ada pertimbangan khusus lain, karena bisanya cuma itu. Ya mungkin ketika milih tuh, wah ini mau nyampein ini milih aplikasi atau web dulu yang dipelajari, mungkin ya milih Androidnya. Iya, karena lebih keren gitu, Android dulu gitu. Ya. Terus ini Mas, itu terkait apa shortcode-nya itu kan kadang kita juga di di web ataupun di mana gitu kan ada shortcode-nya itu. Nah, kalau Mas Ayu sendiri itu ketika menyusun codingnya itu dari awal pure atau ngambil juga dari yang sudah ada? Karena kan kalau kita ngambil yang udah ada itu bisa lebih ini Mas, lebih gampang gitu kan. Oh ya. Mungkin dicek. Nah, itu yang kemarin pengalamannya Mas Aif ketika membuat coding sebanyak itu, bagi pengalamannya bagaimana? Ya, karena ada yang web penyedia sumber gitu ya, sumber coding supaya tidak terlalu susah. Nah, kalau saya ini dari awal Mas. Jadi untuk yang pertama itu dibuat UI-nya dulu, user interface-nya dulu, tampilan mukanya dulu itu dari awal, dari blank, kosong, tidak ada apa-apa, kemudian baru dibuat satu-satu. Nah itu ya buatnya meskipun dari awal sambil nonton YouTube. Jadi nonton YouTube, YouTube-nya itu nulis ini, saya tulis persis. Jadi ya dari awal, tetapi ada yang ngasih tahu gitu, harus ditulis ini. Nah kalau sudah jadi, untuk yang perhitungannya itu juga dari awal. Jadi kalau nyari-nyari sumbernya itu kan mungkin agak susah ya. Jadi dari awal juga masih kosong. Kemudian saya nyari di YouTube cara cara membuat aplikasi perhitungan sederhana. Nah, saya contoh di situ satu-satu. Di situ kan cuma operasi pertambahan, tambah sama kurang. Belum ada operasi sinus, kosinus maupun yang lain. Nah, itu saya tambahkan sendiri karena logikanya tidak jauh beda sama Python maupun Excel. Jadi saya masukkan, mencari sumber-sumber, kalau cost di Java itu bagaimana, cost di Python bagaimana penulisannya, itu kan agak beda. Jadi bisa dilihat di documentation web masing-masing. Kalau Android Studio sendiri ini di dokumentasinya itu di web developer apa gitu. Jadi di sana sudah ada panduannya, panduan dari web resminya sendiri. Kalau rumus sin ditulisnya bagaimana, rumus cos bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi ya dari awal. Nanti bisa saya kirim HTML-nya atau apa tuh namanya, ya codingnya lah, nanti bisa dikoreksi sama teman-teman ataupun bisa dicoba dan ditambah-tambahin. Oke, Mas Agung ada lagi? Udah Mas, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya dan Mas Najmuddin atas jawabannya. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Miga, sudah buka mic tadi. Mungkin pertanyaannya tuh mirip-mirip dengan Mas Agung sih.
Cuman yang ingin saya tanyakan itu alasan Mas Saib itu ngambil Android Studio. Soalnya setahu saya kan banyak tuh yang apps untuk pemula itu yang kayak Inventor itu kan lebih mudah gitu. Kalau Android Studio, soalnya kemarin dulu saya S1 juga kuliah itu sih. Jadi kayak agak lumayan berat banget menurut saya. Itu pertimbangannya apa ya, Mas? Iya, karena saya kira Android Studio itu paling mudah. Itu pertimbangannya. Kalau tahu ada yang lebih mudah, saya nyoba yang lebih mudah itu, Mbak Mega. Telat ngasih taunya sih, jadi taunya cuma ini. Ya selain, jadi tidak terlalu berat sih sebenarnya Android Studio itu, karena kan kita cuma butuh dua, front end buat tampilan sama back end buat isinya. Front end ya isinya itu doang. Jadi ngasih kotak, ngasih tulisan, ngasih button. Nah cuma itu. Kemudian kalau yang back end-nya itu isinya kan cuma cuma ketika kita ngeklik kotak satu, nanti yang muncul apa, kotak dua yang muncul apa. Jadi itu kan codingnya juga kalau sering terbiasa itu sama, polanya juga sama. Jadi ketika ngeklik kolom satu, nanti yang muncul apa, kolom dua yang muncul apa. Ketika ngeklik button, nanti hasilnya keluar. Nah itu menurut saya tidak terlalu rumit ya. Selain itu ya memang juga benar tadi, saya kira ini yang paling mudah Android Studio. Tahu kalau ada yang lebih mudah, saya nyoba yang lebih mudah. Ya itu Mbak Mega. Kalau Android Studio itu bisa ngadopsi database dari lain nggak sih? Bisa. Jadi kayak ada database lain, terus kita adopsi gitu, kita gunain gitu. ya bisa. Jadi untuk Android Studio itu kan bahasa aslinya Java. Kalau sekarang ada dua sih, Java sama Kotlin. Sekarang yang dikembangkan sama Android Studio mungkin Kotlin ya, tapi Java itu masih yang paling banyak digunakan. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan bahasa lain, bahasa C ataupun bahasa Python. Kemarin saya sudah nyoba yang bahasa Python, jadi saya kan buat coding arah kiblat di Python awalnya. Kemudian saya coba masukin ke Android Studio. Ada tuh caranya di YouTube, tata caranya, step-stepnya, ini. Ternyata gagal. Jadi saya ulang lagi, saya hapus semuanya yang back end-nya, kemudian saya tulis satu-satu pakai bahasa Java. Sebenarnya bisa diintegrasikan, cuma kadang gagal, kadang tidak. Ya gitu. Terus rencananya yang buku itu Mas Saib itu semua isi dari buku hisab itu didigitalisasikan ya, dari mulai pengantar sampai daftar pustaka gitu ya, atau yang bab kiblat aja? Kalau yang buku ini, satu buku itu sebenarnya Sudah sudah ada. saya buat semua. Jadi dari kiblat, waktu sholat 5 waktu, kemudian awal bulan, komariah, gerhana, matahari maupun bulan sudah saya buat semua sebenarnya. Tetapi ya itu, setelah saya buat semuanya, memiliki kekurangan. Kalau dibuat aplikasi, dia tidak bisa secara praktis memunculkan hasil. Jadi harus input data satu-satu secara manual. Jadi rumus yang di pedoman hisab Muhammadiyah itu menurut saya belum mandiri. Jadi mungkin kalau membuat aplikasi itu menggunakan rumus bantuan lain supaya nanti data yang dimasukkan itu data yang bisa digunakan terus-menerus. Ya tadi usulan saya itu pakai Genius. Jadi Genius untuk menyediakan data matahari, kemudian rumus perhitungannya menggunakan rumus yang ada di buku pedoman hisab Muhammadiyah, itu mungkin bisa. Gitu. Android Studio itu
lumayan itu loh Mas. Kompleks banget sih sebenarnya kalau mendalami banget kayak kalau kalau aku dulu sih emang codingnya disediain terus nanti ya tinggal ngikutin coding gitu. Cuman ya itu kalau kalau maksudnya bisa memperdalami Android Studio itu udah keren banget loh Mas. Maksudnya soalnya sampai ke dalamnya dia kan bisa terintegrasi tuh dengan yang lain. Jadi kan tinggal ngoneksi database-nya aja. Nah, sudah saya kirim ya di grup itu untuk yang Excel. Jadi sudah ada rumus-rumusnya, tinggal dilihat. Kemudian tata cara install Android Studio kalau pengen bikin itu sudah saya cantumkan link dan contoh coding untuk yang aplikasi Archibald ini. Kalau pemula bisa error nggak Mas? Saya bikin pusing errornya itu. Ya, sebelum error itu kan ada peringatannya dulu. Jadi di pojok kanan atas biasanya ada tanda seru merahnya. Jadi ketika kita ngetik satu huruf salah, kemudian muncul tanda merahnya, itu berarti error. Jadi kita bisa kembali lagi. Ya mungkin itu sih, kalau error lebih mudah diatasi daripada bug, daripada ngebug ya. Kalau error kan kita tahu mana yang error. Jadi di tanda serunya diklik, nanti dikasih tahu pada line berapa terjadi error. Misalkan kurang titik 2. Itu yang sering di Java itu seringnya kayak gitu. Kurang titik 2 ataupun kurang tanda miring atau bagaimana. Itu kan udah dikasih tahu. Nah, kalau ngebug itu agak susah karena kita tidak tahu salahnya di mana. Jadi salahnya masih secara umum, misalkan salah di penampilan hasil. Nah, itu harus dilihat satu-satu lagi. Ya, kalau error ya ini tinggal tutup aja aplikasinya, santai dulu. Nanti kalau udah fresh baru nyoba lagi, nanti lama-lama bisa. Kalau app aplikasinya juga udah dikirim di grup ya? Udah dikirim ya? Udah. Oh ya, oke. Makasih Mas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mega. Ada lagi mungkin Mbak Lala mau bertanya atau menanggapi? Dari saya sudah cukup jelas, Mas. Oke, siap. Yang lain mungkin masih ada? Izin, Mas Rodam. Ya, silakan Bang Martan. Mas Najamuddin, tadi kan sudah buat sebuah aplikasi gitu kan. Nah, untuk sementara itu isinya baru tentang perhitungan arah kiblat ya? Ya Bang. Jadi memang kalau cuman isinya itu arah kiblat, nampaknya terlalu sayang waktunya gitu kan. Hanya satu topik yang ada di dalam aplikasinya. Kalau bisa dikembangkan lagi mungkin bisa seperti akurat time atau yang lainnya gitu, yang bisa menghubungkan waktu sholat, awal bulan dan kiblat. Tapi sepertinya sudah ada pengembangan di Muhammadiyah tentang aplikasi seperti ini gitu. Mungkin itu saja Mas Robi. Kalau untuk menambahkan aplikasi yang lain itu kira-kira susah atau tidak Mas Najamuddin? Menggabungkan gitu ya? Iya, digabungkan di dalam satu aplikasi tadi. Ya bisa. Misalnya tentang menghitung awal bulan atau waktu sholat gitu. Ya, bisa. Jadi ini kan aplikasi nyoba-nyoba ya istilahnya. Jadi
baru pertama bikin terus jadinya ini. Jadi yang masih simpel sekali, cuma arah azimut kiblat. Nanti bisa dikembangkan selanjutnya. Nah, misalkan pengen gabungin tuh, ditambahin dengan waktu sholat. Itu tinggal nanti user interface-nya, tampilan mukanya itu ditambahin. Misalkan dibuat 2 halaman. Jadi halaman pertama buat arah kiblat, halaman kedua buat jadwal sholat. Kemudian setelah ditambahkan, yang isinya belakangnya, back end-nya itu juga dibikin coding untuk sholat. Nah, itu sangat bisa ya, sangat bisa dikembangkan. Ya, monggo kalau mau dikembangkan. Oke gitu, Bang Maratan, ada lagi? Siap Mas, pas. Oke, siap. Yang lain, sebelum mungkin nanti mungkin ada pengumuman dari Pak Lukman atau nanti juga ditutup doa oleh Bang Maratan, ada lagi? Baik teman-teman, kalau tidak ada mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan Mas Najmuddin bisa banyak bermanfaat untuk kita semua. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin ada pengumuman dari Pak Lukman. Doa dulu saja. Oh baik Pak. Selanjutnya mungkin akan diadakan doa yang dipimpin oleh Bang Maraton. Pada Bang Maraton, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim.